Baru banget join TikTok afiliasi, omset pertama aku udah segini. Dan ini hari kedua, dan ini hari ketiga. Dan sampai sekarang aku masih tetap rutin dapetin komisi dari TikTok afiliasi. Nah, aku bakalan spill gimana cara aku pecah telur, dan gimana cara aku selalu di ACC kalau aku minta sampel gratis dari seller. Makanya konten yang selalu aku buat itu tuh aku nggak pernah beli produknya gitu ya, tapi aku selalu mengajukan sampel gratis, dan alhamdulillah selalu di ACC. Bahkan aku beberapa kali diajak kerjasama oleh brand. Ini aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi, bener-bener relate banget. Nontonnya jangan setengah-setengah, karena ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang baru banget terjun di dunia TikTok afiliasi. Oke, langsung aja ya. Ini aku udah tulis poin-poin pentingnya yang udah aku praktekin secara langsung. Jadi yang pertama ini adalah pastikan teman-teman untuk daftar di TikTok afiliasi dulu. Jadi kalau kalian belum pernah daftar, kalian boleh banget daftar dan nonton tutorial daftarnya di videoku yang ini. Karena meskipun tanpa followers, kita itu bisa banget untuk ikutan TikTok afiliasi dan dapetin komisinya. Oke, nanti link dari pendaftaran TikTok afiliasi ini bakalan aku taruh di deskripsi aku. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa langsung aja diklik dan nonton lalu daftar. Oke? Selanjutnya poin kedua yang menurut aku penting banget adalah kamu harus mengubah akun TikTok kamu menjadi akun bisnis. Nah, caranya seperti ini ya. Selanjutnya untuk poin yang ketiga ini sih sebenarnya masih sering diabaikan ya untuk teman-teman yang baru banget terjun di dunia afiliasi TikTok, yaitu nggak fokus di satu konten gitu. Jadi sebaiknya kalian itu kalau benar-benar mau diseriusin, mau jadi konten kreator, mau dapat komisi atau penghasilan dari TikTok afiliasi, teman-teman tuh harus fokus di satu konten ya teman-teman, biar audiens kalian tuh kayak terbentuk gitu. Konten kalian tuh tentang apa? Kalau kayak aku kan udah kebentuk itu tentang makanan gitu. Makanya untuk yang mau bekerja sama dengan aku tuh lebih nyambungnya itu memang di makanan. Selanjutnya untuk poin yang keempat ini yaitu masukkan produk afiliasi sesuai dengan konten kalian. Nah, misalnya kayak aku nih, konten di TikTok aku itu kan tentang makanan. Jadi produk-produk yang aku masukin di TikTok afiliasi aku adalah tentang makanan gitu. Itu akan mempermudah produk kita itu di ACC oleh seller, karena audiens kita itu kan udah terbentuk sesuai dengan konten kita. Nah, ini aku ceritain salah satu kejadian yang kemarin tuh baru aja aku lihat, yaitu ada salah satu konten kreator yang dia tuh kayak sedih gitu kan. Kenapa sih dia tuh kalau ngajuin sampel selalu aja nggak pernah di ACC. Nah, setelah aku lihat kontennya, ternyata kontennya itu masih random gitu. Dia itu kayak ngebahas tentang makanan, terus kayak tentang review produknya pun random gitu. Ada peralatan rumah tangga, ada fashion, pokoknya random banget lah ya, nggak fokus di satu konten gitu. Sedangkan produk sampel yang diajuin itu produknya itu celana gitu ya. Makanya kenapa nggak diajuin ya, karena itu si sellernya juga pasti bakalan mikir, wah ini kontennya tuh masih random, nggak fokus di satu konten gitu ya. Makanya itu yang ngebuat seller berpikir dua kali untuk meng-ACC ketika kamu ngajuin sampel, guys. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemula, kita itu bisa masukin produk afiliasinya itu sesuai dengan konten kita gitu. Jadi beda cerita ya kalau misalnya teman-teman nganggap kayak artis aja dia masukin semua produk afiliasi yang random gitu. Ya, jangan samain kita sama artis ya. Kalau artis kan ibaratnya mereka itu promosiin produk apapun pasti bakalan banyak penontonnya, bakalan banyak yang lihat gitu. Sedangkan kalau misalnya kita konten kreator pemula tuh lebih baik kita fokus di satu konten, teman-teman. Jadi jangan lupa masukin produk afiliasinya itu ya sesuai dengan konten kita. Nah, seperti itu ya. Terus teman-teman, ini poin yang sangat-sangat penting juga, yaitu jangan pernah sia-siakan di 3 detik pertama ketika kamu itu bikin konten. Kita bisa langsung aja nih ngomong, kayak kalian tuh kalau lihat konten kreator lain kan dia tuh langsung ke tujuannya nih. Misalkan kayak aku nih, aku kan bikin konten nih, aku bilang kalau gimana ya rasanya kalau minum jus tapi nggak pakai gula gitu. Nah, itu kan bikin orang jadi penasaran. Jadi sekarang itu emang bukan zamannya lagi bikin konten yang kita itu mengucapkan salam di awal, tapi kita tuh harus langsung ngegas 3 detik pertama itu langsung ke ke kontennya gitu, teman-teman. Itu akan ngebuat konten kita itu nggak di skip sama orang itu tuh bakal nonton konten kita itu sampai akhir. Jadi teman-teman, pada saat kita baru banget join di TikTok afiliasi, baru banget bikin konten 1 atau 2, terus kita udah langsung ngajuin sampel, menurut aku sih nggak gitu ya konsepnya. Aku pun ngajuin sampelnya itu bener-bener berani pada saat konten aku tuh udah banyak, terus kayak tayangan video aku tuh udah banyak gitu ya, karena itu yang akan jadi bahan pertimbangan oleh seller untuk ACC. Kita bakal dapetin sampel dari
sampel dari seller tersebut gitu. Jadi aku pribadi pada saat aku mengajukan sampel itu bener-bener memang pada saat aku sudah konsisten gitu, konsisten untuk upload produk. Nah teman-teman, ternyata nih aku baru tahu juga nih, aku kenal salah satu seller yang kenapa sih dia tuh selalu meng-ACC konten kreator untuk dapetin sampelnya dia. Karena apa? Karena si seller ini tuh lihat dulu nih seberapa konsistennya si konten kreator ini upload produk. Nah kayak gitu teman-teman, itu juga jadi bahan pertimbangan si seller ini mau ACC sampel yang kalian ajuin. Kalau orang-orang bilang sebagai pemula kita itu harus upload konten sehari 3 kali, nah menurut aku sih itu berat banget ya. Jadi daripada kita upload sehari 3 kali tapi ujung-ujungnya nantinya tuh kita nggak bakalan bisa konsisten, lebih baik kita bisa menjadwalkan kita itu seberapa bisa sih untuk konsisten upload konten gitu. Kalau aku pribadi tuh, aku tuh lebih bisanya itu maksimal banget itu upload di 2 hari sekali ya, karena aku nggak bisa yang tiap hari ngonten gitu ya. Aku bakal kasih lihat ke kamu sebenarnya apa sih yang ngebuat seorang konten kreator itu tuh selalu di ACC ketika mengajukan sampel gratis. Oke teman-teman, di sini aku udah buka TikTok Shop Seller Center. Nah di sini teman-teman bisa langsung aja klik promosi afiliasi, lalu kalian pilih temukan kreator. Nah teman-teman, jadi di sini kita bisa langsung aja nih klik yang marketplace kreator afiliasi ya. Nah teman-teman, jadi di sini tuh kita bisa kita itu bisa ngelihat konten kreator dengan skor atau jumlah tayangannya. Nah biasanya ketika seorang konten kreator itu mengajukan sampel ke seller ya, jadi misalkan nih aku tuh ngajuin sampel ke seller, nanti seller itu tuh bakalan cek dulu nih akun kita tuh gimana gitu ya. Nih misalnya nih aku ngajuin, nah nanti seller itu tuh bakalan lihat nih Lovely Aira. Oke, kita cari. Oke, ini dia. Nah, jadi si seller itu tuh bakalan lihat dulu performa dari akun kita. Di sini aku itu bintangnya itu 3,7, followers aku itu 23.000, dan tayangan video aku itu di 80.000. Jadi itulah yang ngebuat bahan pertimbangan seller itu ACC ACC untuk aku ngajuin sampel gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita itu harus invest dulu di konten biar tayangan video kita itu muncul di sini gitu ya. Tayangan video kita tuh sebenarnya berapa ribu sih. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang akan jadi bahan pertimbangan seller sih. Makanya ini menurut aku kayak penting banget. Dan ini aku ada sedikit tambahan lagi. Jadi kalau menurut aku sih nikmatin aja prosesnya. Jangan baru banget kalian tuh bikin konten atau upload konten 1-10 konten tapi nggak ada yang nonton, terus kalian tuh kayak nyerah gitu. Nah kalau kalian termasuk tipe orang yang langsung nyerah, itu artinya kalian itu nggak cocok jadi konten kreator gitu, karena kalian itu nggak bisa menikmati prosesnya gitu ya. Jadi sekarang itu udah zamannya kita itu bukan cuman jadi penonton, tapi kita itu juga bisa menjadi konten kreator. Oke, kita tuh harus harus benar-benar memanfaatkan banget sosial media sekarang ini, yang mana kita itu bisa menghasilkan cuan di sana. Jadi semoga video ini bermanfaat. Next video aku akan ngebahas lagi TikTok afiliasi, dan aku bakalan kasih tahu ke teman-teman gimana caranya ngajuin sampel. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next videoku selanjutnya. Dadah.